ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Dan semoga puasanya hari ini lancar sampai maghrib. Oh iya, insya Allah untuk kisah hari ini Ustaz akan membawakan kisah yang berasal lebih dari 1400 tahun silam. Ya, dahulu kala di tanah Arab, tepatnya di kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yang sangat kuat, tinggi besar, berotot, serta merah wajahnya. Pandangannya tajam hingga dapat memunculkan keraguan di dalam diri orang lain. Suaranya keras, mampu merasukkan rasa takut dalam hati orang lain. Ketika ia kecil, ia terkenal sangat berani, suka berpetualang, dan gemar berkelahi maupun bergulat. Ia berkelahi dan bergulat dengan teman sebayanya, maka ia pun menang. Ia juga berkelahi dan bergulat melawan orang yang lebih besar darinya loh, dari kalangan pemuda dan orang-orang tua. Maka ia juga menang dan mengalahkan mereka, sehingga ia dikenal dengan julukan sang kuat yang tak terkalahkan. Seiring berjalannya waktu, dia pun tumbuh besar menjadi seorang pemuda penunggang kuda yang hebat dan berani, hingga debu pun tidaklah menyulitkannya. Dia piawai dalam menggunakan pedang, tombak, maupun panah. Jika dia berjalan, maka semua orang akan memberikan jalan padanya, menyebarkan keraguan ke dalam jiwa orang lain sebab ia terkenal sangat keras, kasar, dan tidak memiliki kasih sayang. Ketika dirinya tidak mendapati seorang pemuda, ia pun keluar pergi dengan kudanya menuju gunung. Ngapain coba adik-adik? Ya, ia berburu binatang liar yang berada di bukit dan lembah menggunakan panah. Sebagaimana tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu, ia juga mengembala kambing milik keluarganya. Hingga pada suatu hari ada unta-unta yang berjalan di depannya. Ia membawa untanya pergi menuju ke sebuah padang rumput dan banyak pepohonan untuk digembalakan di sana. Namun, sebagian pengembala telah mendahuluinya ke tempat gembalaan yang subur tersebut. Unta-unta mereka sangat senang digembala dengan rumputan segar dan air yang berlimpah. Tiba-tiba, para pengembala melihat unta milik si kuat dan perkasa berjalan ke arah mereka. Mereka pun pergi berlarian dengan ketakutan, seolah kalajengking dunia telah menyengat mereka. Mereka pun segera memberi minum unta-unta milik mereka jauh dari tempat tersebut supaya mereka aman dari sikap buruk si kuat dan perkasa yang tidak memiliki kasih sayang itu. Adik-adik yang soleh dan soleha, kemudian Islam pun datang dan mulai menyebar di bangsa Arab. Si kuat dan perkasa melihat siksaan yang diberikan kepada mereka, kaum muslimin justru tak menambah apapun kecuali menambah keteguhan mereka terhadap agama Allah. Dia pun berpikir, apa yang harus dia lakukan? Dia yang tidak ada seorang yang kuat yang berani menyelisihinya, bagaimana bisa dia menerima seorang budak yang dibeli dengan hartanya ketika ia melawannya? Pikirannya pun sampai pada sebuah kesimpulan bahwa jalan keluarnya itu hanya ada satu, yaitu menyelesaikan masalah dari akar-akarnya. Dan cara melenyapkan Islam yaitu dengan membunuh Rasulullah SAW yang menyeru kepada Islam. Maka ia pun berjalan pergi mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sesepuh Quraisy. Orang tersebut berkata padanya, "Daripada kau gunakan kekuatanmu untuk mengurusi orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, tunjukkan pada kami apa yang bisa kau lakukan terhadap saudaramu dan suaminya." Lantas si kuat dan perkasa pun berteriak, "Apa gerangan yang sudah mereka lakukan?" Si lelaki tua itu menjawab, "Sungguh keduanya telah masuk Islam. Sekarang
keduanya sedang membaca Al-Quran Muhammad secara sembunyi-sembunyi di rumah. Ia pun segera menuju ke rumah adik perempuan dan suaminya itu. Sesampainya dia di rumah adiknya, dia mendengar suara pelan di belakang pintu. Dia pun berdiri dan diam. Ia mendengarkan bacaan sebuah kalimat yang belum pernah ia dengar yang semisal dengannya sebelum ini. Dia yakin bahwa ada seseorang yang membaca Al-Quran. Maka ia langsung mengetuk pintu dengan kuat. Tok, 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 tok. Kemudian dia masuk dan berteriak-teriak terkait kabar yang ia dengar bahwa keduanya telah masuk Islam. Si kuat dan perkasa ini langsung menyerangnya, membantingnya ke tanah. Kemudian ia meminta kepada adik perempuannya agar ia dapat melihat Al-Quran. Namun, ia menjawab dengan penuh kekuatan dan kemantapan hati. Sesungguhnya, pada lembaran ini, ia adalah kalam Rabb semesta alam. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka, mandilah dan bacalah apa yang ada di dalamnya. Si kuat dan perkasa terdiam. Baru pertama kalinya, ia dapati ada orang yang berani menentang dan menyuruhnya. Karena keterkejutannya, ia dapati dirinya menaati perintah adik perempuannya itu. Kemudian ia pulang ke rumah dan kemudian mandi. Lalu ia kembali mengambil lembaran yang ada, kemudian membaca firman Allah Ta'ala, surat Toha ayat 1-12. Kalimat ilahiyah tersebut mempengaruhi jiwa si kuat. Hatinya merasa khusyuk, raganya merasa takut, dan dia dapati bahwa kalimat tersebut bukan dari perkataan manusia. Adik perempuannya memperhatikannya. Dia dapati air mata mengalir dari pipi saudaranya. Saudaranya berkata dengan penuh kekhusyuan, "Antarkan aku pada Muhammad." Kemudian ia pergi menemui Nabi dan masuk Islam di hadapan beliau. Akhirnya dia mengucapkan, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah." Adik-adik yang soleh dan soleha, tahukah kalian siapa itu si kuat dan perkasa itu? Ayo coba tebak. 1-3 ya. 1, 2, 3. Ya, bagaimana jawabannya? Betul sekali. Si kuat dan perkasa itu tidak lain ialah Amirul Mukminin, pemilik kisah yang senantiasa harum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dialah Al-Faruq, yang dengannya Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dialah yang menjadi salah satu pemimpin yang ada pada sejarah semesta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar bin Al-Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satupun setan yang bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan yang lain yang tidak dilalui olehmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.